di pondok pesantren Darul Murojaah. Ini Ustadz, nanti kita jadwalkan buat rekaman di sini. Luas pondoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, majelis yang sangat mulia dalam pandangan Allah. Lebih mulia majelis itu dibanding majelis-majelis dunia. Majelis di mana di tempat itu disebut nama Allah, ini menjadi suatu perkara yang bernilai besar di sisi Allah. Sehingga disebutkan dalam riwayat, ma min bukatin akrama alallah min majalisil ulama. Ma min bukatin, tidak ada tempat di muka bumi, akrama alallah, yang sangat mulia dalam pandangan Allah, min majalisil ulama, melebihi majelis atau tempat di mana di tempat itu dibahas ilmunya para ulama. Untuk itu dalam waktu antara maghrib dan isya ini kita duduk dalam majelis ilmu dengan tema Istiqbal Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Insya Allah sebentar lagi kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Maka menyambut bulan Ramadan itu dimulai dari bulan Rajab. Bulan Rajab, kemudian Sya'ban. Sehingga disebutkan dalam perkataannya ahli hikmah bahwa bulan Rajab itu bulan menanam tanaman. Bulan Sya'ban itu bulan menyirami dan merawat tanaman yang ditanam. Bulan Ramadan bulan untuk memanen amal. Maknanya semangat kita di bulan Ramadan akan panennya semangat baca Quran, salat malam, tahajud. Ini bisa sempurna semangatnya itu bila 2 bulan sebelumnya sudah ada latihan-latihan amal. Maka bulan Ramadan itu bulan yang sangat agung, di mana dikatakan bahwa amalan sunnah di bulan Ramadan itu dinilai pahalanya seperti mengerjakan amalan fardu di selain bulan Ramadan. Lalu kemudian amalan-amalan fardu di bulan Ramadan itu dilipat ganda dengan lipatan yang tidak tahu dengan jumlah lipatan itu melainkan hanya Allah. Tergantung keikhlasannya, semakin ikhlasnya tinggi maka semakin besar pahalanya. Maka ada satu hadis baginda Nabi bersabda, "Man fariha bituhu li Ramadan harramahullahu 'alan nar." Siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan, maka harramahullahu 'alan nar, Allah mengharamkan api neraka membakar dirinya. Maka makna bergembira ini disimpulkan oleh para ulama sebagaimana gembiranya pengantin, calon pengantin akan menikah sebulan lagi.
Ustaz Yusuf mau menikah sebulan lagi. Senang itu, dari sekarang udah senang. Berbunga-bunga itu pikiran. Maka bulan Ramadan itu kata para ulama adalah bulan di mana bidadari melamar umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita renungin di dalam doa tarawih, sesudah kita tarawih selesai, maka ada doa. Di antara doanya itu wa min ta'amil jannati akilin wa min asalin musaffa syaribin wa min labanin wa min istabraq wa dibajin mutalabbisin wa min hurin 'ainin mutazawwijin. Ada doanya, itu doa khusus tarawih. Kalau kita artikan itu wa min ta'amil jannati akilin, ya Allah, dengan makanan surga kami kasih makan. Wa min asalin musaffa syaribin, dengan sungai susu, sungai madu, sungai surga engkau kasih minum saya. Wa min istabraq wa dibajin mutalabbisi, dengan pakaian-pakaian sutra di surga kami kasih pakaian. Kemudian ada yang terakhir, wa min hurin 'ainin mutazawwijin, dengan bidadari-bidadari surga engkau kawinkan kami. Jadi ketika tarawih itu minta supaya kita dikawinkan dengan bidadari. Itu perkara yang perlu kita minta. Dalam surat Ad-Dukhan, Allah berjanji tentang bidadari itu memang ada. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan, wa zawwajnahum bihurin na'im yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Wa zawwajnahum bihurin na'im, Allah akan kawinkan orang-orang di surga dengan bidadari. Bidadari itu, siapa itu bidadari? Bidadari itu disebutkan dalam Al-Quran hurun 'ain. Maka penghuni surga dikawinkan dengan bidadari. Maka tanggal 1 bulan Ramadan, idza halla hilalu Ramadan, bila telah datang tanggal 1 bulan Ramadan, maka dawiyun kadawiyin nahl. Dawiyun, terdengar suara indah, gemuruh indah, sangat indah itu suara. Timbul suara itu dari gesekan dedaunan pohon surga. Jadi kalau tanggal 1 bulan Ramadan, dedaunan pohon surga itu bergesek. Dari gesekan itu menghasilkan satu suara. Suara yang sangat indah, sehingga bidadari-bidadari dari dalam surga pada keluar ke pelataran surga. Ini diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari. Maka kemudian bidadari tanya, ayyu lailatin hadza, ayyu lailatin hadhihi, ini malam apa ya Allah? Maka dijawab, hadza lailatu yaumin min Ramadan, ini tanggal malam di mana telah masuk hari umat Muhammad bulan Ramadan. Ini tanggal 1 bulan Ramadan. Maka kemudian setelah itu bidadari mengatakan, zawijni min ummati Muhammad, engkau kawinkan aku ya Allah dengan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga kata para ulama, bulan Ramadan itu bulan bidadari melamar umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi alam-alam gaib yang sekarang nggak nampak dengan kita, itu memantau kita. Bidadari itu sudah diciptakan oleh Allah SWT dan memantau di alam dunia ini siapa yang hendak jadi suaminya. Maka mereka melamar kepada Allah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga dikatakan bahwasanya bidadari itu melihat ke alam dunia. Bila ada di antara mereka yang sungguh-sungguh beribadah, maka mereka melamar. Zawijni min ya,
ya Allah Engkau kawinkan aku dengan dia. Maka bulan Ramadan ini bulan bahagia, bulan yang sangat agung. Ada satu perkataan ahli hikmah yang walaupun ini ada mengatakan hadisnya itu dhaif. Hadis itu ada 3, hadis sahih, hadis hasan, ada hadis dhaif. Jadi inti hadis itu 3. Kalau berkaitan dengan ahkam syariah, dengan hukum, itu harus pakai hadis sahih minimal hasan. Kalau dhaif nggak boleh. Tapi kalau berkaitan dengan amal fardhin boleh. Jadi ada hadis dhaif itu hadis. Yang bukan hadis itu hadis maudhu namanya. Hadis maudhu itu hadis palsu. Hadis palsu itu bukan hadis tapi dikatakan hadis. Itu namanya maudhu. Kalau dhaif itu hadis yang lemah karena ditengok dari segi rawinya, kuat hafalannya kurang kuat, maka masuk dalam kategori dhaif. Maka disebutkan bahwasanya al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafar. Al-jannatu surga mustaqatun rindu ala arba'ati nafar atas 4 golongan manusia. Jadi surga itu rindu terhadap 4 jenis manusia. 4 golongan manusia ini dirinduin oleh surga. Siapa 4 golongan itu? Yang pertama talil Quran. Orang yang senang membaca Quran. Kemudian yang kedua, hafizul lisan, orang yang menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga, mut'imul ji'an, orang yang memberi makan perut yang lapar. Kemudian yang keempat, washaimina Ramadan min ummati Sayyidina Muhammad SAW, orang yang berpuasa Ramadan dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kalimat ini bukan sekedar kabar, tetapi panggilan bagi hati kita. Sudahkah kita termasuk di dalam salah satu 4 itu? Senang baca Quran, jaga mulut, senang ngasih makan. Minimal kalau bulan Ramadan jangan sampai tidak masuk. Puasa bulan Ramadan umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka 4 golongan ini dirinduin surga. Yang pertama orang yang membaca Quran. Jemaah sekalian, jadi orang yang membaca Al-Quran, dia maksudnya bukan hanya sekedar membaca dengan lisan, tetapi hatinya ikut senang membacanya. Jadi membaca dengan senang. Ada orang itu membaca dengan tidak senang, tergesa-gesa. Bahkan termasuk ujiannya orang, kalau membaca Quran, ada orang baca Quran, apalagi di bulan Ramadan, bacaannya panjang, itu nggak disenangi oleh makmumnya. Kalau terlalu panjang itu nggak laku. Ada masjid imamin tarawih sampai 1 juz, wow, sangam itu sudah pada hilang semua makmumnya itu. Kate lagi. Maka senang membaca Al-Quran ini dirinduin surga. Dalam kitab Ihya, Sayyidina Sufyan As-Sawri, beliau mengatakan, barang siapa membaca Quran, maka malaikat mencium keningnya. Ibarat ayah kalau senang dengan anaknya, maka dicium keningnya. Cium kening. Jadi orang yang membaca Al-Quran, kata Sayyidina Sufyan As-Sawri, dia dicium keningnya. Maka membaca Al-Quran ini, Al-Quran itu artinya bacaan. Quran itu bacaan. Dari qiraah Quran, bacaan. Maka Quran itu adalah surat Allah untuk dibaca. Surat Allah untuk dibaca. Maka membaca Al-Quran itu pahala. Mendengar bacaan Al-Quran itu pahala. Memegang Al-Quran itu pahala. Melihat tulisan Quran itu pahala. Jadi ketika orang itu bersentuhan dengan Quran, pahala. Maka
dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharu. La yamassuhu, enggak boleh megang Quran illal mutahharu, kecuali orang yang punya wudu. Di Quran itu enggak boleh disentuh dalam keadaan tidak punya wudu, berdosa. Nah, maka dikatakan Al-Quran itu kitab yang suci, harus disentuh oleh tangan yang suci, dibaca dengan hati yang suci, mulut yang suci. Sehingga kalau orang itu misalnya mulutnya berdarah, itu haram membaca Quran, harus berkumur-kumur dulu, saking mulianya huruf-huruf Quran. Maka orang yang dia membaca Quran, membacanya dengan senang, mencintai, mengamalkan, menjadikan pedoman dalam hidup, ini Al-Quran itu kelak akan datang sebagai pemberi syafaat. Maka termasuk pertanyaan di alam kubur adalah malaikat munkar dan malaikat nakir bertanya, man imamuka, siapa imam kamu? Maka jawabannya Al-Qur'anu imami. Jadi ada pertanyaan, marbuka, siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi, Tuhanku Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadun nabiyye, Muhammad nabi. Ma dinuka, apa agama kamu? Al-Islamu dini. Ma kiblatuka, al-Ka'batu kiblati. Man imamuka, Al-Quran imam. Jadi Quran itu sebagai imam. Imam itu yang diikuti. Maka Nabi bersabda, taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, selama kamu berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, dan tadillu abada, kamu tidak akan tersesat buat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, dua perkara itu, yang pertama kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang hidup bersama Quran di dunia, maka Al-Quran akan menemaninya di alam kubur, menemaninya di akhirat. Maka ada satu surat yang semestinya orang yang pengen selamat di kubur, kata para ulama, jangan tinggalkan membacanya setiap malam sebelum tidur. Surat itu ada 30 ayat. Surat itu namanya surat Tabarok. Tabarok itu ada 30 ayat. Maka Nabi mengatakan, hiyal mani'ah yamna'uhu min fitnatil qabri. Surat Tabarok itu kalau dibaca setiap malam sebelum tidur, maka dia akan menjadi membela pembacanya daripada azab kubur. Maka Quran ini suatu perkara yang sangat agung di sisi Allah. Siapa yang memuliakan yang mulia, maka dimuliakan oleh Allah. Siapa yang menghinakan yang mulia, akan dihinakan oleh Allah. Maka dalam hadis Nabi bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u bihadzal kitabi, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya seseorang dengan Al-Qur'an, wa yadha'u bihi akharin, dan Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan derajat seseorang juga dengan Quran. Maka Quran itu kita muliakan. Kemudian yang kedua yang dirindukan surga adalah hafidul lisan, orang yang menjaga mulut, menjaga lisan. Jadi golongan kedua, orang yang menjaga mulut. Betapa banyak orang rajin sholat tetapi rusak amalnya gara-gara ghibah, ya, gara-gara fitnah, adu domba, ucapan yang menyakiti. Lisan memang kecil ukurannya, tetapi dosanya bisa lebih besar dari gunung. Ini mulut ini. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar pegang bibir, mulutnya dipegang. Sayyidina Abu Bakar, wahai lidah, dia pegang lidah. Hati-hati kamu, kata Sayyidina Abu Bakar. Gara-gara kamu banyak orang tersesat. Maka orang yang bisa menjaga lidahnya daripada berkata kotor, ghibah, fitnah, adu domba, mengkucilkan orang, mengatakan, alangkah besarnya perut kamu. Itu dosa itu. Ada orang temannya perutnya buncit, besar, terus ditepuk-tepuk. Perutnya besar sekali. Itu kalau nanti yang diomongin itu nggak suka, itu bisa masuk dosa.
kamu kok pendek sekali, kamu gundul rambutnya kok nggak pernah tumbuh. Nah, itu dosa. Ada perkataan-perkataan yang dianggap sepele tapi menggelincirkan orang daripada dosa. Maka as-sukutu salamah. Diam itu bisa selamat sekiranya berbicara tidak baik. Maka pembicaraan ini dijaga lisan, terkhusus di bulan Ramadan. Nah, ini perlu latihan menjaga lisan. Karena kalau orang ghibah di bulan Ramadan, ini persiapan di bulan Ramadan itu diantaranya melatih diri, mengurangi bicara sia-sia. Supaya nanti di bulan Ramadan itu tidak ghibah, tidak fitnah, tidak adu domba. Maka fuqaha, ulama fikih, ya, fuqaha namanya, itu memberikan fatwa bahwasanya orang yang berpuasa Ramadan tapi ghibah, maka ada dua pendapat. Pendapat pertama, pahalanya batal. Pahalanya batal. Jadi puasanya sudah gugur dari kewajiban, dihitung puasa, tapi tidak mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, kalau orang itu ghibah, maka puasanya batal. Bukan pahalanya, tapi puasanya batal. Kalau puasanya batal, ya otomatis juga nggak dapat pahala. Kenapa bisa dikatakan bahwa kalau orang ghibah di bulan Ramadan itu puasanya batal? Karena ghibah itu disebutkan dalam Al-Quran adalah seperti memakan daging saudaranya mentah-mentah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan ghibah, kata Quran. Apakah kamu mau ghibah itu kamu seperti memakan daging saudara kamu mentah-mentah? Maka ada satu kisah di zaman baginda Nabi, di saat bulan Ramadan, ada wanita tiba-tiba di siang hari ingin memuntah. Maka Nabi SAW beliau bilang kepada sahabatnya, tolong ambilkan mangkok. Maka sahabatnya ngambilkan mangkok, kemudian mangkok tadi dia sodorkan kepada wanita tadi, silahkan muntah di mangkok ini. Itu di siang hari Ramadan, ada wanita tiba-tiba ingin muntah. Maka kemudian dia muntah di mangkok itu, maka dia muntah daging segar. Lalu Nabi mengatakan, pasti kamu ini ghibah. Jadi kalau ditampakkan itu, ghibah itu makan daging saudara. Jadi istilahnya, siapa yang dulu di Jawa itu memakan daging manusia? Sumanto lah, Sumanto kan. Jadi kalau makan daging kanibal. Jadi kita ini ternyata jadi kanibal kita ini. Gimana nggak terasa? Wahnya itu ghibah itu. Nah, ghibah itu apa? Apa bedanya ghibah dengan fitnah? Kalau fitnah, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya dari membunuh. Kalau ghibah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Itu seperti memakan daging saudaranya mentah-mentah. Maka bedanya antara ghibah dan fitnah. Kalau ghibah membicarakan keburukan orang, yang mana keburukan itu memang ada padanya. Contohnya, ada orang punya keburukan. Yang keburukan itu memang dibuat, seperti misalnya di masjid ini kehilangan sesuatu, terus ketahuan pencurinya dia, lalu disebarkan, oh ternyata pencurinya itu yang kelihatannya sholat di saf depan itu, itulah orang. Masa iya nggak percaya kok? Iya dia itu, sampai tahu semua. Nah itu ghibah itu. Walaupun memang beneran, maka setan membisikkan di telinga kita. Sampaikan kepada dia, kita menyampaikan apa adanya. Justru menyampaikan apa adanya berbentuk keburukan itu ghibah. Kalau tidak sesuai apa adanya, itu bukan ghibah, tapi fitnah namanya. Nah, di bulan Ramadan ini, insya Allah untuk itu, maka bulan Ramadan itu pembicaraan yang paling mulia cuma satu, baca Quran. Baca Quran. Sehingga kalau bulan Ramadan, maka disebutkan Allah dalam Al-Quran. Bulan Ramadan itu apa?
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu alladzi unzila fihil Qur'an, bulan yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Qur'an. Hudan linnas, Quran itu juga sebagai petunjuk manusia. Wa bayyinat, dan Quran itu sebagai penjelasan-penjelasan. Wa bayyinatin minal huda, penjelasan-penjelasan yang mana bila didengarkan penjelasan Quran itu maka menjadi petunjuk. Wa bayyinatin minal huda. Orang itu kalau dengar Quran, kalau dia memang betul punya iman, maka wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Kalau dibacakan ayat Al-Quran, orang iman itu bertambah imannya, bertambah ilmunya. Wa ala rabbihim yatawakkal. Maka bulan Ramadan itu bulan membaca Al-Quran. Kalau orang itu dalam bulan Ramadan menghias dirinya membaca Quran, maka nanti mulutnya selamat. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, memang tidak bisa baca. Jangankan Quran, Iqra misalnya nggak bisa. Maka kata para ulama, ya Quran yang lain, termasuk hafalan surat-surat pendek diulang-ulang, Qul huwallahu ahad. Itu juga sudah masuk membaca Quran. Misalnya, maka Nabi bersabda, barang siapa membaca surat Qul huwallahu ahad, dikasih pahala seperti membaca sepertiga Quran. Kalau membacanya 2 kali, dikasih pahala membaca 2/3 Quran. Kalau membacanya 3 kali, dikasih pahala seperti hatam Quran. Tapi tentunya tetap mutu pahalanya itu berbeda dengan khatam Al-Quran sendiri langsung. Berbeda. Seperti orang, barang siapa sholat subuh berjamaah, lalu duduk berzikir kepada Allah sampai isyraq, lalu kemudian sholat isyraq, maka dia dikasih pahala haji dan umroh sempurna. Tapi berbeda dengan pahala orang betul-betul berangkat mengerjakan haji. Jadi, dapat pahala sama, tapi mutunya berbeda. Maka ini kemudian yang kedua, kita persiapan jaga mulut, berbanyak zikir, berbanyak istighfar, sehingga nanti di bulan Ramadan itu tidak asal ngomong. Tidak asal ngomong. Karena ujiannya berat. Datat, itu bulan Ramadan sudah tidak ada setan dong. Kok masih ada maksiat orang? Katanya setan sudah dibelenggu, dibuang ke laut. Sudah nggak ada setan kok masih ada yang berbuat maksiat. Sudah tidak ada setan, masih ada yang nggak puasa, masih ada yang buka warung jual makanan di siang hari. Maka ada para ulama, setan memang sudah dibelenggu, sudah diikat. Setan dari kalangan jin, tapi setan dari kalangan manusia tidak diikat. Dia sudah jadi setan sendiri, jadi tidak perlu digoda, sudah jalan sendiri. Maka dalam Al-Quran setan itu ada 2, syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum li ba'din. Masyaallah. Maka semoga kita dijauhkan Allah dari tingkah laku orang-orang yang tidak diridhai Allah. Ini yang kedua, orang yang menjaga lisan diridhai surga. Kemudian yang ketiga, mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Ini yang ketiga. Maka jemaah sekalian, ini orang yang memberi makan perut yang lapar, ini di bulan Ramadan dipastiin perut-perut pada lapar karena puasa. Nah, disinilah yang menjadi kebiasaan di masjid-masjid, termasuk di Masjid Nabawi, di Masjid Makkah, Masjidil Haram, itu ada istilahnya takjil. Semangatnya orang Mekah Madinah itu kalau bulan Ramadan itu bawa makanan semua, itu rebutan makanannya supaya dimakan orang yang lapar berpuasa itu, karena ngerti ini. Maka kalau kita di mayoritas masjid-masjid kita ada istilahnya takjil. Takjil dulu makan sekedar membatalkan puasa, kemudian setelah itu sholat maghrib berjamaah, kemudian setelah itu dilanjutkan kalau mau makan lagi setelah sholat maghrib. Tapi biasanya
Kalau orang dulu makannya setelah sholat tarawih, karena khawatir kalau makan lagi setelah sholat maghrib itu nanti takut kekenyangan sehingga kemudian tarawihnya ngantuk. Nah itulah kenapa di bulan Ramadan tanggal pertama itu penuh masjid, karena belum lapar, belum buka puasa. Nah hari kedua masih banyak, nanti mundur-mundur, semakin hari itu semakin kemunduran bukan kemajuan lagi. Hari malam pertama full. Berapa sok ini? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sok full. Bahkan sampai ke atas. Nanti hari kedua mulai berkurang 1 sok. Ketiga ada. Nanti pas tanggal 30 Ramadan, hari raya, besoknya itu sudah sibuk. Nggak ke masjid lagi. Sudah persiapan nonton itu siaran. Kira-kira besok Ramadan enggak? Sudah enggak ke masjid, Masya Allah. Maka agama Islam itu bukan agama yang hanya sibuk dengan ibadah pribadi, tetapi juga peka. Islam itu peka terhadap penderitaan sesama. Suka ngasih makan itu bagian daripada amalan yang menyebabkan datangnya rahmat Allah. Diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari tentang 2 wanita, satu ahli ibadah, satu pelacur. Yang ahli ibadah dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia ngurung kucing. Jadi dia punya kucing, kucingnya dikurung, mati dalam kurungannya, tidak dikasih makan. Ya ibadah, siang puasa, malam sholat. Tapi gara-gara nggak baik hubungannya dengan kucing, Allah tak terima. Satu lagi di sisi yang lain, seorang wanita pelacur, baik hubungannya dengan anjing. Masya Allah. Jadi ketika dia berjalan, tiba-tiba dia melihat ada anjing di tepi sumur, menjulurkan mulutnya. Maka anjing yang kehausan tadi sampai menjilat-jilat tanah saking kelaparan. Maka wanita pelacur tadi dia telah turun ke dalam sumur tadi. Dia gigit sepatunya, ya. Dia turun dengan susahnya, kemudian setelah sampai di bawah, dia isi sepatunya dengan air, dia gigit lagi dengan mulutnya, dia naik ke atas dengan susahnya, sampai di atas dia kasih air tadi, yang diambil dengan susahnya tadi, ke anjing yang kasih. Maka dengan sebab itu, Allah ngampuni dosanya perempuan pelacur tersebut, sehingga Allah masukkan ke dalam surga. Maka amalan memberi makan perut yang lapar ini, kata para ulama, satu, melembutkan hati. Kemudian yang kedua, menghapuskan dosa. Kemudian yang ketiga, mendatangkan rahmat Allah. Apalagi yang dikasih makan orang yang berpuasa Ramadan. Ini loh kata para ulama, yang dimakan, yang dikasih makan anjing yang najis, hewan yang najis. Yang ngasih makan perempuan yang jorok perbuatannya. Masya Allah. Dia ngasih apa? Ngasih air saja kepada anjing yang kehausan. Disertai dengan sayang, kasihan. Maka dia kasih makan. Apalagi bulan Ramadan. Masya Allah. Secara umum ngasih makan perut yang lapar itu peduli dengan tetangganya, peduli dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Itu bagian daripada perkara yang mendatangkan 3 perkara. Melembutkan hati, menghapus dosa, mendatangkan rahmat. Ada satu kisah. Kisah namanya Bahram al-Majusi. Bahram al-Majusi yang beragama Majusi. Majusi itu agama nyembah api. Jadi suatu hari Bahram al-Majusi ini didatangi oleh tetangganya, perempuan miskin. Perempuan miskin, dia datang. Bahram ini termasuk orang kaya, tapi agamanya Majusi. Dia didatangi oleh tetangganya, perempuan miskin yang ingin minta makan, minta bantuan. Tapi ketika perempuan itu datang di rumahnya, lalu kemudian tak jadi. Perempuan itu bilang, masa saya orang Islam minta sama orang kafir? Enggak lah, malu ini aku punya Tuhan, malu sama Allah. Akhirnya dia pulang, nggak jadi minta. Tapi Bahram itu melihat
Dia tiba-tiba pulang penasaran, siapa ini? Maka dibuntutin oleh Bahram tadi, Bahram Al-Majusi. Ternyata setelah ditengok, oh tetanggaku yang miskin. Ada apa dia? Jangan-jangan, wah sudahlah. Akhirnya dia pulang, dia ambil makanan, dia ambil beras, dia ambil gandum, dia ambil daging, dia pikul sendiri, dia antar ke perempuan miskin. Jadi dia orang kafir ngasih makan sama orang miskin. Maka perempuan tadi dikasih makan tadi, dikasih beras, dikasih segala sembako tadi, maka perempuan tadi angkat tangan. Ya Allah, ini orang kafir ya Allah, tapi dermawan ya Allah. Aku mohon dengan kelembutanmu, rahmatmu, engkau kasih dia Islam. Dia tidak bisa doain ya Allah terima, nggak bisa. Orang kafir itu amalannya nggak bisa diterima, tidak bisa didoain semoga amalan kamu, sedekah kamu diterima, nggak bisa. Walaupun orang kafir itu, misalnya ada orang kafir non muslim, hari raya Idul Adha ngasih kambing, ngasih sapi 10, tidak bisa kita doain semoga amal kamu diterima oleh Allah, tidak bisa didoain itu. Hanya kita doanya satu, semoga dengan perbuatan kamu yang baik ini mendatangkan rahmat Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi kamu Islam. Maka dengan doa perempuan tadi, si Bahram Al-Majusi di saat sakaratul maut dia masuk Islam. Masuk Islamnya di saat sakaratul maut itu. Ditalkin oleh malaikat. Allah utus malaikat untuk mentalkin kalimat syahadat di saat sakaratul maut. Umurnya 99 tahun. Bahram Al-Majusi dalam keadaan kafir. Tapi barokahnya dia punya amalan sedekah kepada orang miskin, lalu dapat doa dari orang miskin tadi. Ya, doa itulah yang merubah takdir. Itulah makna tidak ada yang bisa merubah takdir melainkan doa. Ketahuilah doa itu sendiri juga takdir. Jadi Bahram itu ditakdirkan dari bayi kecil tua sampai 90 sekian itu kafir. Lalu kemudian dikasih Islam sebab takdir doa untuk dia dari perempuan miskin. Jadi semua takdir. Jadi tidak bisa dipisahkan antara doanya perempuan miskin untuk dia adalah takdir Allah. Sehingga dengan itulah yang dimaksud doa merubah takdir. Maka hadirin yang dimuliakan, ada satu hadis begini Nabi bersabda, laisal mu'minu billadhi yashba. Bukan orang beriman yang dia kenyang, wajaruhu ja'i'un ala jambi, sedangkan tetangganya kelaparan. Maka Islam itu Islam agama bersosial. Jadi kalau ada orang nafsi tidak mau mikir tetangganya, itu bukan Islam sempurna. Maka ibadah yang paling dicintai Allah adalah ibadah yang manfaatnya dirasakan orang lain. Sehingga Nabi bersabda, khairunas anfa'uhum linnas. Kemudian yang keempat, ini surga as-shaimin ini satu lagi ya. As-shaimin Ramadan min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yang dirinduin surga adalah orang yang berpuasa Ramadan dari kalangan umatnya Nabi Muhammad. Jadi 4 dirinduin surga. Pertama, orang yang senang baca Quran. Kalau kita ini tidak bisa baca, senang dengar orang baca Quran. Senang sholat di belakangnya orang yang kalau sholat pokoknya bacanya Quran. Senang. Kemudian yang kedua adalah orang yang jaga mulut. Kemudian yang ketiga, orang yang beri makan perut yang lapar. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini, orang yang berpuasa di bulan Ramadan umatnya Nabi Muhammad. Maka orang-orang yang berpuasa Ramadan dari umatnya Nabi Muhammad ini puasanya mendatangkan surga mencintai dia. Maka puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga puasa itu menahan hawa nafsu, menahan amarah, tidak emosian, tidak tersinggungan. Jangan bulan Ramadan itu kok masih tersinggungan, itu puasanya belum total. Jadi puasa itu menahan nafsu, ya, menahan amarah, menahan lisan dari dosa, menahan apalagi mulut dari makan, menahan mata dari melihat yang haram, menahan telinga dari mendengar yang haram,
menahan kaki daripada berangkat menuju tempat yang haram, itu puasa. Kalau orang kan memahami puasa itu kan yang penting nggak makan, nggak minum. Jadi ngerokok. Aku di puasa kan, ngerokok. Ya ini kan nggak makan. Yang batal itu makan. Kalau rokok enggak. Rokok itu membatalkan puasa juga. Karena dengan rokok itu ada bedah yang masuk ke dalam perut berupa nikotin. Itu masuk juga itu membatalkan puasa. Maka siapa yang sabar menahan diri di dunia, Allah siapkan kenikmatan yang abadi di akhirat. Maka prinsip Quran itu, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang hidupnya takut taat takwa kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, hidupnya suka menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga itulah tempat tinggal. Itu janji Allah. Orang beriman tuh harus yakin. Jadi kalau orang, kamu dengan taat ibadah sama Allah itu, kamu yakin masuk surga? Maka jawabannya tidak boleh mengatakan insya Allah. Gak boleh. Karena itu suatu perkara yang pasti janji Allah. Langsung jawab, yakin. Allah berfirman kok. Allah nggak pernah menyalahi janji. Itu insya Allah 4 golongan ini mencerminkan Islam yang utuh, hubungan dengan Al-Quran. Dan puasa, hubungan dengan diri sendiri menjaga lisan, hubungan dengan manusia memberi makan orang yang lapar. Mudah-mudahan ini sedikit dalam waktu yang singkat Maghrib dan Isya menjadi pembahasan yang menambah ilmu dan kepahaman sehingga nanti Ramadan mudah-mudahan menjadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Hadanallahu iyyakum, subhanallah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.